Oke, Assalamualaikum Pak Tarto. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Pit, kabar baik nih. Waduh, Alhamdulillah kita sehat bisa Pak ya? ketemu. Iya Pak, sehat, Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar di sana? Di Grobogan ya Pak ya? Iya, di Grobogan. Ya, Oke. di sini tuh ya biasa-biasa aja Pak. Kan di sini zonanya sudah zona level 2. Jadi di Udah tempat kami level itu 2. sudah level 2. Jadi sudah ada beberapa PTMT-nya itu 40% Pak. Oh gitu. PTMT-nya 40%. Udah 40%. Kita mah masih zona merah ini, masih PPKM level 4. Ya. Kita Kalau level di 2 Pak. Palembang. Oh, alhamdulillah. Jadi aktivitas sekolah udah udah mulai luring ya. Ya. Ada yang tatap muka ya Pak ya. Ya, karena SD saya itu memang dapat jatah PTMT-nya. Baik. Nah, tapi memang begini Pak, satu kecamatan itu cuma berapa ya? 15 sekolah. Oh gitu. Termasuk SD saya, SD 2 Penawangan itu sudah masuk pada tatap muka terbatas. Oh, udah tatap muka terbatas Karena, Pak Tarto ya. Karena satu kecamatan itu SD saya tok Pak yang jadi sekolah penggerak. Oh, baik. Satu. Oh gitu. Ya. Baik. Oke, baik Bapak. Kita ya alhamdulillah ya sesuai dengan yang kita rencanakan kita bisa bertatap muka maya daring ya. Alhamdulillah dalam rangka kita ya bincang-bincang lah, cakap-cakap terkait mungkin nanti perencanaan Bapak ke depan ya Pak ya. 3 bulan atau 6 bulan ke depan ya. Oke, kita ini aja, kita sambil nyantai aja Pak Tarto ya. Iya Pak Pit. Ya, pokoknya dinikmati aja nih. Pokoknya nanti tujuannya mari kita sama-sama lah kita ke depan mau kayak gimana sekolah Pak Tarto ya sebagai salah satu sekolah program sekolah penggerak. Ya, oke, kita mulai ya. Iya. Oke, Pak Tarto, kira-kira apa nih yang Pak Tarto ingin kembangkan dalam 3-6 bulan ke depan, Pak? Ya begini Pak, sebetulnya itu di otak saya itu banyak sekali Pak di sana. Banyak sekali Pak ya. Masalahnya begini, program sekolah penggerak kan barusan kemarin itu selesai di Diklat Pak, kami komite pembelajarannya. Ada Bapak pengawas kami, saya sendiri dan guru kelas 1 dan guru kelas 4. Rasanya Pak, memang perubahan paradigma yang kemarin itu pakai kurikulum 2013, terus sekarang itu pakai kurikulum 2013 plus dengan sekolah penggerak itu, memang di kurikulum sudah kami susun Pak. Tetapi rasanya saya berpikir setiap kali saya supervisi ada guru kelas 1 dan kelas 4, itu kalau dalam mengajar sih fine-fine aja Pak, karena kemarin itu kan baru daring, kemudian sekarang baru berubah ke luring gitu. Maka itu yang saya fokuskan adalah keluhan saya tentang mereka itu rasanya itu dalam menyusun modul ajar itu gimana Pak ya, dikatakan tidak mampu ya sudah melaksanakan kegiatan diklat, atau kalau mampu ya nyatanya ya mereka masih terngiang-ngiang dengan paradigma RPP yang model lama gitu Pak. Itu saya rasanya gimana gitu Pak di pikiran saya itu. Gitu. Jadi ini temuannya ini dari modul ya, modul ajarnya pembuatan modul ajar ya gitu ya mereka, karena hal yang baru ya Pak. Iya. Mungkin mereka belum terbiasa juga ya Pak Tarto ya mungkin ya dengan makanya itu kan hal baru ya. Dari kemarin kan dia nulis RPP biasa itu Pak, RPP dengan format model RPP 1 lembar kan di kecamatan sini kan Pak pengawasnya kan menyarankan begitu, kita buat saja RPP 1 lembar gitu. Kita sudah semuanya buat RPP 1 lembar. Ternyata di aturan sekolah penggerak ini kan dirubah istilahnya dari modul ajar. Betul. Di modul ajar itu kan ada 12 Pak. Ada 12 itemnya. Mereka itu sudah kami sarankan, sudah saya sarankan guru kelas 1 dan kelas 4. Dari 12 itu silahkan yang tidak harus semuanya, tetapi
harus ada bagian-bagian yang misalnya tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajarnya, itu ditulis mohon serapi mungkin. Yang lainnya sumber ajar dan sebagainya nggak masalah. Tetapi ternyata mereka ya masih saja kepengennya fokusnya ke RPP 1 lembar. Wah, ini sudah Pak tiga ranah aja begini. Rasanya saya kan sebagai kepala sekolah kepengennya begini, Pak. Awalnya silahkan buat sesuai dengan prosedur dulu. Saya kepengennya apa? Kemudian nanti kalau sudah berjalan setengah tahun lah atau 1 tahun ke depan, nanti kita bisa kembangkan dengan RPP yang 1 lembar. Itu kelihatannya begitu Pak Apit. Begitu. Oke, baik Pak Tarto. Nah, kalau di apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan ya? Kalau misalkan sekarang misalkan kita ukur penilaian di 0 sampai 10, nah, kira-kira mereka ini di posisi mana ini? Iya, Pak. Jadi begini, sebetulnya kalau menurut penilaian saya berdasarkan hasil supervisi itu, mereka baru di level posisi yang ke-6 lah. Karena saya kepengennya posisi yang ke-9, Pak. Oh, pengennya ke-9. Iya, kita pengennya posisi yang ke-9. Tetapi fokusnya sudah saya ketemukan sebetulnya, Pak. Masalahnya sudah saya ketemukan, yaitu pada saat kan begini Pak, yang repot itu programnya. Entah saya nggak nyalakan siapa-siapa, tapi yang repot itu programnya. Karena apa? Di fase A itu kan kelas 1 dan kelas 2. Ya betul. Di fase B kelas 3 dan kelas 4. Di fase C kan kelas 5 dan kelas 6. Padahal pelaksanaannya sekarang kan baru kelas 1 sama kelas 4. Betul. Maaf. Ya. Berarti dari capaian pembelajaran yang mereka ambil dari pemerintah, dari yang sudah ada, itu kan mestinya dia membreakdown menjadi tujuan pembelajaran kan menjadi bagian dari guru kelas 1 dan kelas 2 karena di fase A, Pak. Betul. Nah, kelas 2-nya kan belum melaksanakan program sekolah penggerak ini. Ya. Nah, maka itu kan yang jadi repot kan begini. Untuk itu sudah kami sarankan, Pak. Bu, gurunya kelas 1 itu kan perempuan, Bu, begini saja. Ambil saja dari capaian pembelajaran yang sudah berjalan susun menjadi tujuan pembelajaran itu yang kira-kira cocok dengan kelas 1. Demikian juga guru kelas 4-nya Bapak. Pak, karena penjaringan itu di kelas 4, setelah tujuan pembelajarannya disusun, itu tolong jenengan cari yang agak tingkatannya lebih tinggi, karena kan kelas 3 dan kelas 4. Tetapi Pak, karena memang mereka tidak berpasangan langsung, tetapi karena guru yang kelas 3 kan nggak tahu apa-apa karena belum didiklat. Betul. Saya ikut gitu aja Pak. Akhirnya ya begitulah. Tapi saya sendiri aktif Pak. Kemudian saya lihat, wah ini bagiannya kelas 3, oh ini bagiannya kelas 4, oh ini bagiannya kelas 1, ini bagiannya kelas 2. Rasanya gitu Pak. Oh gitu. Sip. Ya, artinya udah dipetakan ya sama Pak Tarto ya. Sama yang guru-guru yang belum mendapatkan pelatihan itu ya gitu. Iya, Pak. Kalau lihat dari tadi udah perencanaannya, oke gitu ya, udah masalahnya Pak Tarto udah ketemu kayak gitu. Nah, terus tadi kan ada yang ingin dicapainya ya, tadi udah nilai kalau dari kuantitatif gitu udah terlihat posisinya mereka itu guru-guru Pak Tarto di 6 gitu, Pak Tarto pengen di 9. Nah, kalau misal kan saya pengen lebih spesifik lagi misalkan ukuran keberhasilan mereka ini secara spesifik bagaimana menurut Bapak? Ya, Kak, gini Pak, kalau kita fokusnya pada modul ajar ya mereka harusnya seperti tadi yang saya sampaikan, harusnya paling tidak itu mereka paham lah Pak. Kalau saya nuntut bener enggak lah Pak, enggak nuntut bener sempurna enggak. Cuma kan dari hasil diklat yang kami ikuti, pengawas saya dan guru kelas 1 dan guru kelas 4, itu kan di sana juga sudah diajarkan Pak. Di samping itu modul ajar kan bisa download dari Merdeka Belajarnya dia. Kan saya suruh gitu. Bu, silakan download Pak, silakan download dari sana. Kemudian nanti ya diedit lah, disesuaikan dengan yang ada di kita. Kemudian capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ada di kita. Tetapi ternyata Pak, mereka kebingungan karena apa? Di download itu tuh Pak, itu macamnya banyak Pak.
macam banyak, ada contoh begini, ada contoh begini, ada. Lah, saya kan jadi bingung sendiri. Mereka kemudian, Pak, ini contohnya kelas 1 begini, ini contohnya begini, sama. Akhirnya saya berikan pada mereka bahwa, oh begini saja, cari yang penjenengan itu merasa paling mudah dipahami. Nah, akhirnya ya kalau dalam tahap persiapan kemarin, perencanaan kemarin memang begitu Pak, tapi akhirnya berjalannya waktu, ini sudah bulan ketiga, ya sudah agak lumayan Pak, mungkin grade-nya sudah naik ke 6,5 atau 7 lah Pak. Udah 6,5. Oh gitu, atau tinggal dikit lagi berarti ya. Jadi kira-kira yang tadi kan udah 6,5 atau sudah 7, tinggal 2 digit lagi berarti kan, 2 level lagi yang kan. Kira-kira apa yang mau dikembangkan juga itu, apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai 9, grade-nya itu 9. Ya, kemudian ya saya istilahnya begini Pak, sering kali saya minta tolong pada Bapak pengawas. Kami berempat berkumpul gitu. Saya ketemu dulu Pak. Kalau enggak saya ketemu dulu nanti repot, saya ketemu dulu di kantor dengan Bapak pengawas. Pak, Mas, begini, masalahnya untuk guru kelas 1. Nah, kemudian apakah Bapak punya waktu untuk ke sekolah kami gitu? Oh iya Pak, kapan? Sepakati, kemudian kami berempat kumpul. Tetapi biasanya Pak, karena pengawas juga mintanya hari Sabtu, guru-guru kelas yang lain juga mau ikut. Nah, akhirnya ya kita adakan rapat Pak. Ikutan juga gitu. Iya, masa kita berempat tuh ada guru kelas 2 pengen, guru kelas 3 pengen, kelas 5 pengen, guru mata pelajaran yang lain juga pengen. Akhirnya kita buat rapat. Tetapi kan ini baru kita itu minta Pak pengawasnya berapa Pak ya? Mungkin ya baru 2 kali Pak. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Tetapi saya memandang bahwa apa yang disampaikan Pak pengawas itu juga memotivasi guru-guru saya yang kemarin itu modul belajarnya kurang benar Pak. Masalahnya begini Pak, kalau saya kepala sekolah kan kesehariannya itu kan berkumpul Pak, seharian berkumpul. Tapi kalau yang memberikan penjelasan, arahan Pak pengawas kan lain Pak gitu. Tapi mestinya kami sepakati dulu di kantor Pak, besok itu begini. Nah, jadi lebih enak. Gitu Pak rasanya. Gitu ya. Jadi ada pengawas juga ya. Iya. Ya. Nah, untuk mengembangkan 2 digit lagi tadi gimana Pak? Apa yang guru-guru harus lakukan kayak untuk mendukung ya, kira-kira yang untuk mendukung tercapainya atau modul ajarnya itu jadi baik, jadi udah seperti targetan, seperti yang diinginkan, yang diharapkan oleh Pak Tarto sebagai kepala sekolah. Bagaimana tuh? Apa yang perlu dikembangkan? Yang saya kembangkan ya setiap saat saya cek, setiap saat saya monitoring, setiap saat saya evaluasi. Begini, setiap saat saya lihat, kan butuh juga tanda tangan saya Pak. Begitu ada di meja saya, kemudian saya beri catatan kecil untuk saya sendiri dulu di kertas. Nah, kemudian pada saat ketemu dengan Pak pengawas dan guru-guru yang lain, saya berikan catatan itu secara umum Pak. Jadi tidak, Bu guru kelas 1 kemarin modul belajarnya itu kurang ini. Wah, nanti kan nggak enak Pak, gitu loh. Kalau yang misalnya guru kelas 4, Pak, kamu itu kurang begini kan nggak enak Pak. Jadinya ya catatan kecil itu kemudian saya sampaikan di forum rapat untuk mengembangkan modul ajarnya. Kemudian ya saya berkeinginan bisa naik digitnya jadi 8 atau 9 gitu. 8 atau 9 ya. Oke, baik Bapak. Kalau misalkan dari kekuatan yang Bapak miliki ya, apa yang Bapak miliki itu kekuatannya untuk mendukung, untuk bisa seperti yang diinginkan itu modul ajar dari guru kelas, terutama guru kelas 1, kelas 4 Pak ya. Iya. Apa tuh Bapak kekuatannya kira-kira yang Pak Tarto miliki itu biar cepet gitu dalam 3 bulan, dalam 2 bulan atau dalam 2 minggu wah udah clear gitu, atau emang targetannya tadi setahun, wah pokoknya setahun oke, semua udah kelas 1 sampai kelas 6 udah kurikulumnya, udah modul ajarnya udah sesuai dengan sekolah penggerak. Bagaimana Pak itu kekuatan? Ya tentunya saya harus melihat situasinya Pak. Kalau guru kelas 4-nya sih muda Pak, laki-laki. Guru kelas 1-nya sepuh ya Pak. Kelas 1-nya sepuh.
2 tahun lagi pensiun. Nah, saya juga ya pendekatannya jadi pribadi, Pak. Jadi setiap saat di kantor saya ngomong-ngomong begitu dengan beliaunya karena lebih sepuh dari saya kan, Pak. Bu, begini. Gimana, Mas? Kalau bilang ke saya kan kalau pribadi kan, Mas gitu. Bilang, Mas, gini. Nah, gini aja, Bu. Nanti panjenengan sering-sering ketemu dengan guru kelas 1 di lain SD. Nah, yang sekolah penggerak di lain kecamatan kita. Nanti saya berikan nomornya, Bu, begini. Akhirnya kan ya sudah agak lumayan itu. Ya untuk mengembangkan diri juga. Kalau yang guru kelas 4-nya enggak masalah, Pak. Kalau yang guru kelas 4-nya kan laki-laki, muda lagi. Ya lumayan pandai. jadi kekuatannya salah satunya kalau guru kelas 4 itu cowok laki-laki gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya yang tadi yang kelas 1 juga sebenarnya punya kekuatan juga, beliau itu senior, Pak, ya begitu. Iya. Saya berikan motivasi, Bu. Dimotivasi terus ya kekuatan Bapak. Iya, pengalaman itu sudah makan garam beberapa tahun, Bu, enggak masalah. Ya dikembangkan aja, saya bilangnya begitu. Tetapi ya begitulah, Pak. Kalau kita mau nyampe digit 9, saya tujuan kedepannya tidak hanya 3 bulan, Pak. Saya 3 bulan ya agak pesimis, Pak. Tetapi kalau misalnya 6 bulan lah, mungkin ya bisa tercapai gitu. Nanti tahun-tahun berikutnya tidak masalah. Oh gitu. Nah, Pak, karena kan ya namanya perubahan mindset pola pikir mereka kan ya agak sulit juga, Pak. Gitu. Betul. Di samping itu buku paketnya kan juga lain, Pak. Buku paketnya. Mereka juga harus menyesuaikan gitu loh. Karena kan baru saja misalnya 3 tahun kita pakai buku paket 2013. Sekarang sudah berubah lagi kan, mereka juga harus menyesuaikan juga, Pak. Itu, Pak. Oh gitu. Jadi ini ada tantangan juga artinya ya terkait dengan rencana action lah gitu ya, rencana action untuk Bapak agar para guru itu bisa membuat modul ajar dengan baik kayak gitu, Pak ya. Kalau kita lihat, nah berarti ini apa sih yang dukungan seperti apa yang Pak Tarto inginkan untuk ya agar action atau program yang Bapak rencanakan ini berjalan dengan baik sesuai dengan target yang Bapak inginkan, Pak? Iya, rasanya itu sebetulnya pemerintah itu sudah baik, Pak. Dengan sekolah penggerak itu kami kemarin untuk memberdayakan itu sudah diberikan bantuan 10 laptop, Pak. Oh, udah 10 laptop ya. Jadi mereka rasanya akan lebih enak bekerja lah. Tidak laptopnya sendiri, laptop sekolah sudah ada. Yang kedua, kami dapat bos afirmasi itu 150 juta, Pak. Wow. Ya, dalam 1 tahun, Pak. Dalam 1 tahun 150 juta. Rasanya itu bisa saya gunakan untuk pengembangan referensi pada mereka lah. Artinya begini, misalnya laptop, kalau tidak kita berikan jaringan wifi dan sebagainya kan, kalau download dan sebagainya kan sulit, Pak, sinyalnya. Kemudian uang yang bos afirmasi itu saya belikan peralatan yang mendukung itu rasanya. Itu, Pak, rasanya begitu. Karena apa? Kalau tidak kita berdayakan seperti itu, rasanya di perencanaan kan cuma modul ajarnya saja yang rasanya kurang bagi mereka. Tetapi kalau hal-hal yang mendukung itu tidak kita sediakan, ya nanti rasanya kalau kita mau mencapai level 9 ya sulit, Pak. Gitu. Baik. Nah, dari percakapan kita ya, apa kira-kira yang bisa Bapak simpulkan atau Bapak lakukan ya secara realnya untuk menindaklanjuti program yang Bapak akan lakukan ini, Pak? Iya, Pak Abid. Jadi begini, kalau di awal tadi rasanya kepala saya kan pusing, Pak, karena berbagai macam masalah di sini. Tetapi setelah kita ngomong, itu rasanya ya sudah agak lumayan lah, Pak, karena masalah utamanya sudah ketemu dengan kita sharing.
bahwa saya akan meningkatkan pengerjaan atau pembuatan modul ajar, walaupun guru kelas 1-nya pun sepuh, sudah tua, tetapi nanti saya motivasi pribadi. Kemudian kalau guru kelas 4 kan tidak masalah Pak, karena masih muda, silahkan download, kemudian bisa disesuaikan, diedit sedikit-sedikit. Kelihatannya rasanya itu Pak yang akan kami lakukan ke depannya nanti begitu. Baik Pak Tarto. Baik, mungkin nanti kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi nih seperti gini nih untuk melihat perkembangan program yang Pak Tarto udah siapkan ini. Ya, saya jadi bulan depan Pak, bulan depan ya. Ya, kita nanti tunggu perkembangannya. Nanti saya supervisi 2 atau 3 kali, kemudian kami berikan catatan kecil juga, nanti kemudian perkembangannya kita bicarakan lagi gitu Pak ya. Siap. Baik. Oke, baik Pak Tarto, terima kasih ya. Semoga apa yang telah Pak Tarto rencanakan ya bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan targetan yang telah dibuat ya. Semoga juga nanti dengan adanya nanti penguasaan atau pemahaman guru terkait dengan yang tadi kita obrolkan ya, itu akan memberikan dampak yang positif buat tentunya peserta didik di sekolah Pak Tarto gitu ya. Oke, Pak Tarto, terima kasih nih Pak Tarto waktunya. Sampai ketemu bulan depan Pak ya. Nanti kita ketemu bulan depan Pak Tarto ya. Ya, siap, nanti saya hubungi Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Tarto ya, sekali lagi Pak Tarto, sukses selalu, sehat selalu ya, mudah-mudahan. Amin. Dimudahkan segala aktivitas kita ya. Terima kasih Pak Tarto. Mangga Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.